ya. Setelah itu kita masuk ke breakout room. udah. Itu Ibu ke bawah kan tuh, ada ruangan uji kompre. Udah nemu? Terakhir ya. Ada Udah nemu kah? di Mor kah? Mana Bu Nurfiana, bisa enggak Uji kompre. Kalau enggak diundang ya. masukkan ya? Siapa yang ini? Yang megang host ini? Nurfiana. Oh, saya rupanya. Astagfirullahaladzim. Santar Bu ya. Ibu udah record Bu, Udah. Tenang. Itu Bu Sukarsi tuh. Bu Nurfiana. Udah Bu, tinggal tekan itu yang di bawah titik 3. Ada enggak? Sudah ada. Ada breakout room. Breakout room. Ya. Join. Lalu Ibu ke join. bawah kan dulu Bu. Join warna biru tuh, ada warna biru Bu, join. biru. Di uji iya. kompre. Ya Pak, Dah? terima kasih. Sudah. Oke. Oke. Semangat dan jangan Selamat sore Pak. Siang Pak. Pak Victor, Pak Urai. Selamat siang Ibu Nurfiana. Iya Pak. Ini terakhir nih. Siap-siap kalau terakhir itu biasanya digojlok. Udah nggak ada lagi yang nunggu. Udah siap Ya, belum? Siap Pak. Itu udah banyak dipelajari kan? Udah 11 orang di depan pasti tahulah Ya, ada pertanyaan diskusi. mereka Ditanya enggak? bilang. Ditanya enggak teman-teman yang sudah lebih dahulu? Sudah Pak. Oke. Kami tidak bertanya kemana-mana. Jadi pertanyaan itu berkisar kepada apa-apa yang dilakukan dari awal. Awal tentang penentuan masalah di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, baik itu terhadap guru maupun terhadap siswa. Nah, sekarang coba kemukakan identifikasi masalah yang Ibu rancang atau Ibu temukan di dalam menentukan masalah pembelajaran pendidikan jasmani. Identifikasi masalah yang saya temukan Pak ya. Waktu saya coba untuk mengidentifikasi, yang diberikan kan ada 6 masalah. Dan dalam 6 masalah itu dipilih 2 Pak. Jadi pas saya memilih yang ada yang di sekolah, karena saya sekolahnya menumpang Pak, jadi saya menumpang di tempat saya yang sekarang. Jadi saya ke sekolahnya dulu, lihat dulu Pak. Mengidentifikasi dan bertanya kepada gurunya itu. Jadi sesudah saya memutuskan masalahnya. Jadi saya ambil tentang kebugaran jasmani, lalu lebih ke proses Pak. Jadi ke pedagogiknya, proses pembelajarannya Pak. Jadi saya pilih itu dua-duanya Pak. Untuk rencana aksinya juga 2. Saya memilih kebugaran jasmani dan pencak silat. Gitu Pak. Identifikasi saya ke sekolah yang saya tumpangi. Ya, setelah menentukan 6, terus melakukan eksplorasi penentuan masalah. Ya. Sebanyak 2. Ya. 2 masalah gitu. Nah, masalah apa yang paling pas atau paling dikuasai? Pilih satu saja dari kedua. Saya pilih kebugaran jasmani Pak. Apa dasarnya? Kenapa kebugaran jasmani? Karena pada saat ini kan kalau kebugaran jasmani kan kita tentang lebih meningkatkan kesehatan, menjaga kesehatan. Jadi untuk itu saya berkeinginan untuk lebih ke menjaga kesehatan anak-anak Pak. Bukan, tentu menentukan masalah itu kan karena ada sesuatu yang menjadi penyebab. Dan makanya
difokuskan kepada kebugaran. Kira-kira apa yang paling urgen sehingga Ibu menentukan masalah yang paling menarik untuk kembangkan untuk apa-apakan berikutnya itu kebugaran. Nah, sekarang apa itu kira-kira kriterianya sehingga Ibu memilih kebugaran? Saya melihat Pak, di situ di tempat yang saya tumpangi itu, saya berbicara tentang sama gurunya Pak. Jadi istilahnya sharing kan. Jadi saya temukan karena setelah saya temukan identifikasinya kan bahwa anak itu siswa seperti ini dan seperti itu, kurang ini, kurang itu. Jadi saya memilih, saya cari dulu di silabus Pak. Dicari silabus, apakah ada apa tidak di kelas ini, dalam pembelajaran ini ada tidak membahas tentang ini. Jadi yang saya pilih kebetulan ada silabusnya. Jadi saya pilihlah Pak keguguran jasmani di situ. Dalam tahap-tahapnya itu kriterianya tentu dilihat tadi siswanya kurang karena di sini masa COVID kan, jadi anak tuh malas untuk bergerak Pak. Dan juga di faktor orang tua yang tidak boleh sana kemari. Juga karena gurunya juga kan sering menjaga, mengingatkan kami sebagai fasilitator kan Pak, mengingatkan, menjaga, berupaya untuk ke anak-anak itu lebih baik lagi lah Pak. Begitu Pak. Nah, tentu kan didasari dari persoalan yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan definisi kebugaran jasmani. Apa itu arti kebugaran jasmani dulu sekarang? Saya mau tanya, apa itu definisi atau arti kebugaran Kebugaran jasmani? jasmani itu kalau kita menjalankan aktivitas sehari-hari, kita tidak cepat merasa kelelahan Pak. Kalau anak-anak biasanya kan banyak bermain ya Pak, ada yang mungkin cepat lelah karena seharian main gadget atau gimana, karena tidak boleh tidak boleh sama orang tuanya keluar. Terus apa namanya, guru juga misalnya membatasi kan karena pada masa seperti ini kan Pak. Jadi saya pikir untuk tadi mengambil masalah tadi kebugaran jasmani Pak untuk meningkatkan supaya anak itu dalam sehari-harinya bisa ringan dalam menjalankan aktivitasnya Pak. Jadi kalau itu kan kalau ringan berarti dia sudah meningkat kebugaran jasmani Pak. Walaupun hanya tahap 2 tahap Pak. Oke, jadi karena itu apa yang Ibu ambil dalam menentukan solusinya sehingga itu bisa teratasi? Solusinya saya lihat lagi dari yang pembelajaran yang di silabus contoh saya Pak. Jadi contohnya di situ kebugarannya menjelaskan tentang pengukuran denyut nadi, pengukuran kemampuan push up, kemampuan kelenturan tungkai. Jadi yang di situ yang dipakai Pak. Jadi di situ nanti saya membuat siswa itu bisa mengukur Pak. Mengukur di sini nanti dia bisa belajar sendiri gitu Pak. Jadi rencana aksi yang akan diterapkan itu seperti apa? Rencana aksinya Pak, nanti saya menggunakan model PBJL Pak. Nanti kalau untuk itu saya membuat mini sirkuit training Pak. Jadi mereka pakai pos, dia mencobanya satu-satu, dia mengukur temannya sesama temannya satu-satu Pak. Emangnya sudah tahu mereka untuk melakukan itu? Kelas berapa itu tadi? Kelas 6 Pak. Iya. Sudah. Mereka sudah tahu itu tentang pelaksanaan PJBL. Kelas 6-nya Pak. Ya, Kelas 6-nya kemungkinan besar belum Pak. Karena mungkin mereka tidak mengerti juga apa itu PBJL karena kan pakai bahasa yang tinggi kan, mungkin untuk mereka mungkin padahal mereka mungkin sudah melakukannya, pernah melakukannya, cuman mereka tidak mengerti. Mungkin guru belum menjelaskannya, guru yang di sana. masih verbalisme lah gitu ya. Ya Pak. Nah, terus saya tanya Ibu sekarang, apa itu
PJBL? PJBL itu project based learning, Pak. Jadi project based learning itu siswa itu membuat proyek yang nantinya dibuat pertanyaan-pertanyaan dasar. Setelah itu membuat apa namanya mendesain proyeknya. Setelah itu menyusun jadwalnya. Setelah itu memonitoringnya tentunya gurunya nanti memonitoring dan mengembangkannya lagi, siswa yang mengembangkannya lagi. Setelah itu baru menguji hasilnya bersama guru, baru mengevaluasinya juga bersama guru, Pak. Terus ada tidak hubungannya atau relevansi tentang masalah itu dalam upaya peningkatan atau penyesuaian dengan HOTS, pembelajaran dengan HOTS? Maksudnya maksud Bapak itu ya Pak apa? Adakah hubungannya PBJL dengan HOTS, Pak ya? Ya, ada tidak upaya pengembangan Oh, proses untuk pembelajaran dengan HOTS? kalau saya pikir ada, Pak. Karena di situ siswa kan disuruh berpikir untuk berpikir lebih tinggi, karena situ dia berpikir bagaimana cara mengukur, mengatur temannya, apakah temannya mau atau tidak kan gitu. Kadang-kadang kan sama anak-anak kan suka main-main, bergurau-gurau gitu kan Pak. Seperti itu. Dari situlah Pak dia berpikir macam mana ini selesai, macam mana membuatnya. Karena nanti saya buat kelompok Pak. Jadi kalau buat kelompok nanti mereka bekerja sama, dilihat dari kerjasamanya. Dari situlah mereka nanti belajar bagaimana cara berpikirnya di situ. Kalau saya tuh bertugas hanya untuk memfasilitasi, membimbing mereka, lalu menguji hasil mereka, mempraktikkan mengambil nilai mereka, setelah itu mengevaluasi hasil mereka itu dan merefleksi dan kalau bisa nanti memberikan pengayaan. Gitu Pak. Di mana nih sekolahnya, di mana? Numpang di mana? Numpangnya di Pontianak Barat, Pak, SDN 71, Pak. Saya dari Pontianak. Skadau, Pak. SD 71. SD 74, Pak. 74. Pontianak Barat ya. Iya, Pontianak di belakang SMP 17, Pak. Oh. Udah berapa lama di sana bertugas? Saya tidak tugas di sana, Pak. Saya hanya menumpangkan. Saya dari Skadau, Pak. Dari SDN unit kerjanya SDN 30 Sungai Kura di daerah wilayah 3T, Pak. Jadi itu di sana nggak ada listrik, nggak ada sinyal kan. Jadi saya minta izin kepala sekolah untuk mengungsi ke eh, kampung halaman saya. Jadi saya mencari sekolah di sini untuk melaksanakan PPG ini, Pak. Oh, jadi hanya selama PPG ini saja ada berada Ya. di situ. Mm-mm. Kenapa bisa diterima? Kenapa bisa diterima? Hmm. Sebenarnya belum pernah mengenal sekolah itu karena di situ disuruh cari sekolah yang hampir serupa karena di sana kan baru sekolahnya baru berapa tahun? 6 tahun ya Pak ya, kalau salah saya. Oh iya 6 tahun. 6 tahun di sana Pak. Jadi kata dosen-dosen sebelumnya bilang yang serupa lah Bu katanya, yang dengan keadaan sekolah di sekolah ibu katanya. Tapi walaupun memang udah serupa, karena agak sulit mencarinya. Jadi karena saya tinggal di wilayah barat Pak, jadi saya upayakan untuk mencari juga yang wilayah barat, tapi agak agak ujung sedikit ya Pak. Tidak pakai ini, apa bisa diterima di sana tidak pakai pendukung, enggak? Oh, Enggak betul ada. Pak ya. Ah, Waktu itu saya berpikir untuk ke Pontianak Selatan Pak, karena ada ibu saya di sana. Ibu saya juga PNS. Lalu karena beliau dipindahkan, jadi memang backingannya ibu saya ada di sana Pak. oh begitu. Iya, karena beliaulah membantu saya, jadi membantu dengan kepala sekolah, lalu apa namanya tuh tahun ini kan beliau pensiun, jadi tahun inilah terakhir juga dia membantu saya. Tuh, saya minta bantu beliau juga, saya juga bingung sebenarnya waktu mencari sekolah. Jadi nanti pelaksanaan PPL atau sampai selesai PPG tetap di sana. Iya Pak.
Oke, bagus. Cukuplah. Silakan Pak Urai. Ya Bu, mohon izin Bu, Ibu ngajar di mana? Unit kerja saya di Skadau, Pak, di SDN 30 Sungai Kura, wilayah 3T, tapi di bagian atas, Pak, enggak pesisir sih, perbukitan gitu, Pak. Tapi PPL di sekolah lain ya? Iya, Pak, karena diizinkan dengan surat pengantar dari sekolah saya ke sekolah tersebut, lalu diberikan apa namanya, katanya nanti mau diberikan balasannya ke saya. Oke, pada intinya aman lah untuk penerapan proyek atau apa segala macam, aman lah ya. Oke, izin bertanya Bu, tadi gimana penerapan PBL Ibu di kelas? PBL, Pak, ya. Pembelajaran. Di sini saya awalnya berpikir untuk PBL, Pak, ya, sebenarnya. Tapi saya berpikir dengan dosen nasihati saya, jadi saya mengubahnya jadi PBJL, Pak. Begitu, Pak. Project ya? Jadi project. Jadi saya karena kan kalau project kan sebenarnya dua-duanya kan PBL sama PJBL kan benar-benar student center, Pak, ya. Jadi PBL kan kalau PBL itu kan harus selesai hari itu juga. Kalau masalahnya katanya. Kalau sedangkan kalau PBJL itu kan lebih ke karya, Pak, ya, proyek. Jadi saya mungkin agak berbeda sedikit kan karena ini di kota. Kemungkinan saya berpikir seperti itu, Pak. Karena tak mungkin saya apa namanya itu kan di kampung mungkin tidak mungkin ini bisa saya bilang mungkin PBL bisanya. Tapi kalau PBJL mungkin lebih ke kota saya bilang jadi saya milih PBJL, Pak. Oke Bu, gimana penerapan project apa mereka buat yang mereka lakukan Ibu? Proyeknya Bu, Pak, nanti dia itu mendesain, Pak, mendesain, pertama membentuk kelompok dulu. Setelah itu kan nama kelompoknya apa. Setelah itu buat project sirkuit training nanti diisi-isi postnya apa sesuai arahan kelompok mereka itu sendiri. Setelah itu nanti mereka menyiapkan sendiri namanya alat dan bahan. Nanti saya ada juga membantu mereka tentang alat dan bahan. Nah, setelah itu nanti mereka mempresentasikan yang pertemuan pertama, Pak. Nanti presentasi dulu pertemuan pertama sesama temannya nanti sama kelompok lain maksudnya untuk mempresentasikan. Setelah mempresentasikan nanti menguji hasil karya mereka, nanti merefleksi hasil mereka, mengevaluasi, baru minggu depannya baru mereka melakukan hal yang sebenarnya dengan menilai teman sendiri, Pak, begitu. Juga menilai teman yang lain. Oke, pada intinya udah Proyeknya nanti bentuk LKPD, Pak. Oh iya. Sudah ada saya buat. Untuk penentuan penilaian keberhasilan aktivitas pembelajarannya berdasarkan apa Bu? Saya pakai keterampilan abad 21 dengan Ya, misalnya proyeknya dikatakan berhasil, indikatornya apa? Apabila anak tersebut sudah mencapai dapat dilihat dari anak itu bisa paling tidak 3 komponen yang sudah ada itu terlaksana, Pak. Misalnya kalau denyut nadinya, kalau mereka menghitung denyut nadi, mereka melakukan ini, gerakannya betul, dari 3 komponennya betul, duduknya caranya betul. Itu sudah dikatakan mereka bisa, Pak, menghitung sendiri gitu. Jadi suatu saat nanti itu bisa mereka berjalan nanti SMP dan SMA dan seterusnya. Oke, itu udah bagus Bu. Boleh silakan dilanjutkan ya. Tapi pada dasarnya PBL atau PBJL itu tidak hanya satu kali pertemuan selesai Bu ya. Ya. PBL itu sebenarnya dua atau 3 kali pertemuan itu dengan satu masalah juga boleh. Jadi selama ini persepsi itu mungkin agak keliru. Oke Bu, terima kasih untuk hari ini. Silakan nanti untuk PPL mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih banyak, Pak. Oke Pop, untuk hari ini kita cukup.
Oke. Aman. Mudah lancar Pak Ustaz. Baik. Saya izin lip dulu Pop ya. Iya Pak, ya. Saya boleh keluar Pak ya? Ya silakan. Ya, makasih Pak Victor, Pak Ya. Urai. Pak Victor pernah ngajar saya karate dulu Di mana? di STKIP Pak dulu Pak. Oh, lulusan sana ya? Iya, Tahun berapa? saya tahun 2013 tapi Bapak kalau nggak salah saya tahun 2010 ngajar saya waktu itu di lapangan Oh, masih sampai baru selesai. Mm-mm, baru masuk kuliah. iya. Oh, iyalah. Makasih diingatkan, saya sih udah nggak ingat lagi tuh. Saya pamit Pak ya. Yuk, Iya, sorry Pak. sore.